Jangan penuhi undangan acara maulid. Kalau ada undangan maulid Nabi gimana saya boleh mendatanginya? Tidak boleh. Ya, kita harus mengingkari, tapi dengan cara yang baik. Katakan kepada orang awam bahwa maulid itu tidak diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW. Tidak juga oleh para sahabat. Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengajarkannya. Perayaan maulid pertama kali disebutkan dalam kitab Tarikh Mesir oleh Al-Makrizi, dilakukan oleh Bani Fatimiyun, yang mereka ini adalah orang-orang penganut Syiah ekstrim, yang mereka mengandung pemahaman batiniyah yang kufur, dikafirkan oleh para ulama. Mereka ini kerajaan yang pertama kali mengamalkannya ini. Itu pun alasan mereka melakukannya adalah ingin menyerupai Natalannya orang-orang Nasrani. Jadi dari berbagai segi sudah tidak ada tuntunannya, sebabnya juga tasyabuh dengan orang-orang kafir, maka ini sama sekali tidak dicontohkan oleh generasi utama umat ini. Si orang ini mengatakan bahwa maulid merupakan perayaan yang tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah akibat kekakuan di dalam memahami makna bid'ah. Bukankah keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat terbesar, di mana Al-Quran menyebutnya sebagai al-minnah, yang artinya karunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Mari kita simak ayat berikut ini agar pemirsa tahu bahwa mengenang nikmat atau karunia adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah." Yang dimaksud dengan hari-hari Allah bukan berkenaan dengan zaman atau masa, tetapi yang dimaksud adalah mengingat peristiwa-peristiwa yang besar di masa lalu. Karena kata hari-hari menerangkan keadaan dari kejadian-kejadian tersebut, baik itu hari kenikmatan atau hari bencana. Sebagaimana makna tersebut telah dijelaskan dalam kitab Tafsir Al-Fakhrur Razi, karya Al-Fakhrur Razi, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, jilid 19, terbitan Darul Fikr, cetakan pertama tahun 1981, halaman 85. Imam Al-Fakhrur Razi berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dengan menggunakan kata hari-hari, yaitu tentang peristiwa-peristiwa yang besar, yang mana peristiwa tersebut terjadi di hari itu. Hal tersebut juga dinyatakan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Jami' li Ahkamul Quran, karya Al-Qurtubi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 12, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 2006, halaman 106. Imam Al-Qurtubi berkata bahwa yang dimaksud adalah katakanlah kepada mereka perkataan yang membuat mereka ingat tentang hari-hari Allah. Telah berkata Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah bahwa yang dimaksud dengan hari-hari Allah adalah dengan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Pertanyaannya adalah, apakah ada nikmat Allah yang lebih besar dari pribadi agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Lantas mengapa orang yang mengingat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merayakan hari kelahirannya dikatakan bid'ah? Si orang ini mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i dan para imam lainnya tidak pernah mengajarkan peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak apakah benar apa yang dikatakan orang ini. Dalam kitab As-Sirah Al-Halabiyah, karya Imam Al-Halabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, halaman 110 dan 111. Imam Al-Halabi berkata, dan telah didapatkan tentang berdirinya seseorang ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari alim ulama umat ini dan yang diikuti oleh para imam yang lain dari sisi agama dan sifat waro, yaitu Imam Taqiyuddin As-Subki, salah satu ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i, dan perbuatan Imam As-Subki tersebut telah diikuti oleh tokoh-tokoh Islam pada masanya. Telah berkata Ibnu Hajar Al-Haytami bahwasanya bid'ah hasanah atau bid'ah yang baik telah disepakati akan kebolehannya dengan berkumpulnya manusia untuk merayakan maulid. Hal itu pun merupakan bid'ah hasanah. Berkata Imam Abu Sya'amah, beliau adalah guru dari Imam An-Nawawi,
Hal baru yang paling baik yang terjadi di zaman kita, apa-apa yang dikerjakan setiap tahunnya pada hari yang sesuai dengan hari di mana lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan bersedekah, berbuat baik, memperhias dan menampakkan kegembiraan, karena hal tersebut bersamaan dengan berbuat baik untuk fakir miskin, menambah rasa cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memuliakan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di hati orang yang mengerjakannya, dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerah yang diberikan kepadanya dengan keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dari pernyataan Imam Al-Halabi tadi, yang mana beliau menukil beberapa pernyataan ulama besar mazhab Asy-Syafi'i yang membolehkan merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau menukil pernyataan Imam Asy-Syafi'i bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Kami tegaskan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Tanpa disadari, orang tadi telah menuduh para ulama yang sudah kami sebutkan di atas telah melakukan bid'ah dhalalah, dan orang tadi lebih alim dan lebih pintar dari mereka. Dalam kitab Al-Mawahibul Laduniyah, karya Al-Qastolani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1, terbitan Al-Maktabu Al-Islami, cetakan ke-8 tahun 2004, halaman 148. Al-Qastolani berkata, umat Islam senantiasa merayakan bulan kelahiran beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat jamuan-jamuan makanan dan bersedekah pada malam-malamnya, menampakkan kegembiraan, menambah pemberian-pemberian, serta tertuju membaca Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Maka tampaklah di atas mereka dari barokah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semua anugerah. Allah telah merahmati seseorang yang menjadikan malam-malam bulan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai perayaan. Dari pernyataan Imam Al-Qastolani ini sangat jelas bahwa perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dirayakan oleh kaum muslimin dan dijadikan hari keberkahan bagi mereka. Kami akan memberikan hadiah kepada seorang tadi pernyataan dari imamnya sendiri, yaitu Ibn Taimiyah, yang mana telah menjadikan bid'ah terbagi dua, sekalipun mengutip kalimat Imam Asy-Syafi'i. Dalam kitab Dar'u Ta'arud Al-Aqli wa An-Naqli yang disusun oleh Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, terbitan Kerajaan Arab Saudi, jilid 1, cetakan kedua tahun 1991, halaman 248 dan 249. Ibn Taimiyah berkata, dan apa-apa yang bertentangan dengan nas-nas atau Al-Quran, Sunnah dan Ijma, maka hal tersebut adalah bid'ah menurut kesepakatan kaum muslimin. Dan apa-apa yang tidak diketahui bahwa hal itu bertentangan dengan nas-nas tadi, terkadang tidak dinamakan bid'ah, berkata Imam Asy-Syafi'i. Ibn Taimiyah menukil pernyataan Asy-Syafi'i. Bid'ah ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah bid'ah yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah atau Ijma, atau bertentangan dengan riwayat dari sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini adalah bid'ah yang sesat. Jenis kedua adalah bid'ah yang tidak bertentangan dengan semua itu. Hal ini terkadang adalah baik atau bid'ah hasanah. Di sini jelas bahwa Ibn Taimiyah mengakui adanya bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang tidak bertentangan dengan nas. Bukankah Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bertentangan dengan nas? Kemudian hadiah yang kedua, kami berikan untuk orang ini pernyataan dari imam yang dia yakini tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Iqtidha'us Shiratil Mustaqim, karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1, terbitan Maktabah Ar-Rush Riyadh, halaman 621 dan 622. Ibn Taimiyah berkata, maka memuliakan maulid dan menjadikannya sebagai perayaan sudah dilakukan oleh sebagian manusia. Maka baginya terdapat pahala yang besar karena tujuannya yang baik dan karena pengagungan dia untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata pengikut yang tidak setia telah membid'ahkan imamnya sendiri. Kami sarankan kepada para pemirsa untuk merayakan maulid setiap saat karena dapat mengingatkan kita akan nikmat Allah terbesar, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harus meyakini di saat kita mengingat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dengan merayakan maulid, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingat kita dengan syafaatnya di hari kiamat nanti.
Semua pernyataan orang tadi kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.